Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Yashifa Sujono dengan NPM 1301191901966 dari tutor 11 dan kelompok B siang. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pemilihan obat untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan juga penulisan resepnya. Berdasarkan kasus yang telah saya dapatkan, terdapat pasien berinisial M berusia 43 tahun datang ke Poliklinik RSUD X dengan keluhan bahwa selama 3 bulan ini sering merasa lelah, sering buang air kecil. Pasien juga selama 2 minggu terakhir mengeluh gatal-gatal pada organ vitalnya. Lalu pasien mempunyai kebiasaan makan cemilan dan minum soft drink. Pasien juga mempunyai riwayat penyakit darah tinggi dan diberi obat antihipertensi yaitu amlodipin, tablet 5 miligram yang diminum 1 kali sehari pada malam hari, namun pasien sering lupa minum obat. Lalu berdasarkan riwayat keluarga pasien, terdapat anggota keluarga pasien yang mengidap diabetes mellitus. Pasien menyangkal adanya kesemutan, nyeri dada, dan bengkak pada ekstremitas. Lalu berdasarkan pemeriksaan fisik, diperoleh BMI pasien termasuk obes tipe 2. Lalu untuk tekanan darah pasien adalah 140/90 mm raksa. Dan pemeriksaan lain-lain dalam batas normal. Lalu, berdasarkan pemeriksaan laboratorium, diperoleh kadar glukosa puasa pasien adalah 140 mg per desiliter, di mana ini termasuk di atas normal karena kadar normalnya sendiri adalah kurang dari 100 mg per desiliter. Lalu, untuk kadar glukosa 2 jam sesudah makan pasien adalah 257 mg per desiliter, di mana ini juga termasuk di atas normal karena kadar glukosa 2 jam sesudah makan yang normalnya adalah kurang dari 140 mg per desiliter. Lalu untuk kadar HbA1c pasien adalah 8,5%, di mana ini juga termasuk di atas normal karena kadar normalnya sendiri adalah kurang dari 5,7%. Dan hasil lain dalam kondisi normal. Lalu untuk alamat pasien sendiri adalah Jalan Hasanuddin 77. Lalu untuk pemilihan obatnya, pasien terdiagnosis diabetes mellitus tipe 2 dikarenakan terdapat keluhan klasik yaitu sering buang air kecil atau pengeluaran urin berlebihan atau poliurea, dan juga beberapa keluhan lain yaitu sering merasa lelah, gatal-gatal pada organ vitalnya, dan juga pada pemeriksaan laboratorium diperoleh kadar glukosa puasa, kadar glukosa 2 jam sesudah makan, dan kadar HbA1c pada pasien di atas normal, dengan beberapa faktor risiko yaitu pasien mempunyai riwayat penyakit darah tinggi, serta anggota keluarga pasien mengidap diabetes mellitus. Lalu berdasarkan pemeriksaan fisik, BMI pasien termasuk obes tipe 2 dan juga tekanan darah pasien yang di atas normal. Lalu untuk kondisi fisiologis dari pasien adalah umurnya. Lalu untuk kondisi patologis pasien adalah obesitas dan juga hipertensi. Kondisi lain-lainnya adalah gaya hidup yang tidak sehat atau diet yang tidak sehat. Lalu untuk pilihan obat yang tepat adalah metformin dan sitaglipin, dikarenakan ditemukan pada pemeriksaan laboratorium bahwa kadar HbA1c sudah lebih dari 7,5%, di mana pasien ini memerlukan treatment kombinasi dengan lini pertama adalah metformin, lalu ditambah dengan sitaglipin. Dikarenakan pasien obesitas, maka akan dipilih salah satu dari obat dengan resiko yang paling rendah terhadap peningkatan berat badan, seperti penghambat DPP4 atau dipeptidyl peptidase 4, penghambat SGLT2 atau sodium glucose cotransporter 2, dan agonis GLP-1 atau glucagon-like peptide 1. Lalu melihat kondisi pasien yang hipertensi, maka
Agonis dari GLP-1 saya eliminasi karena akan meningkatkan denyut jantung. Lalu dilihat dari pasien yang mengonsumsi amlodipin untuk treatment dari hipertensinya, di mana amlodipin ini berikatan tinggi dengan protein plasma sehingga tidak bisa digunakan bersama dengan penghambat SGLT2 karena karena sama-sama berikatan tinggi dengan protein plasma sehingga nantinya akan mengganggu efektivitas dari kedua obat ini. Oleh karena itu, dipilih dari golongan penghambat DPP-4, yaitu sitaglipin. Karena sitaglipin ini jika digunakan bersama metformin, akan mengurangi efek samping penggunaan metformin, yaitu gangguan gastrointestinal dan juga akan mengurangi tekanan darah. Lalu untuk tujuan terapinya sendiri adalah untuk menurunkan kadar gula darah dengan mempertimbangkan kondisi obesitas dan hipertensi. Lalu untuk regimen dosisnya, digunakan obat metformin dengan kekuatan 500 mg dan sediaannya adalah tablet, lalu untuk frekuensi pemberiannya adalah 2 kali sehari. Cara pemberiannya adalah oral, untuk saat pemberiannya adalah sesudah makan dan lama pemberiannya adalah 2 minggu. Lalu selanjutnya, obat yang digunakan adalah sitagliptin. Kekuatannya adalah 50 mg, lalu sediaannya adalah tablet. Frekuensi pemberiannya adalah 2 kali sehari, dan cara pemberiannya adalah oral. Lalu saat pemberiannya adalah sesudah makan, dan lama pemberiannya adalah 2 minggu. Lalu selanjutnya, untuk penulisan resep, diawali dengan identitas dokter berupa nama, SIP, alamat, dan juga nomor telepon, lalu tempat dan tanggal penulisan resep, diikuti dengan nama obat, kekuatan obat, dan sediaan, lalu frekuensi, dosis, dan waktu pemberian, serta paraf dokter, lalu identitas dari pasien berupa nama, umur, dan alamat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.